Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Sandiwara bangkrut sang direktur ke istri bab 46. Tepat pukul 12 lewat beberapa menit, Adrian sudah sampai di halaman sebuah hotel sekaligus restoran yang wanita misterius itu tunjukkan melalui pesan. Katanya juga dia sudah datang dan duduk di kursi paling pojok. Baiklah, bermodalkan petunjuk, Adrian segera masuk ke restoran itu. Sesampainya di pintu masuk, pandangannya langsung mengedar ke seluruh meja yang nampak sudah banyak terisi. Namun Adrian lebih fokus pada meja pojok di dekat tembok. Jika ada seorang wanita sendiri di sana, pasti dia orangnya. Dan benar saja, seorang wanita berjaket hitam lengkap dengan topi sebagai penutup, nampak duduk sendiri di pojok. Tubuhnya membelakangi kerumunan pengunjung di sekitar. Walau tidak pasti, namun Adrian meyakini jika dia Veronica, wanita misterius yang selama ini mengirim pesan, juga pelaku yang membersamainya di foto itu. Tanpa pikir panjang, Adrian segera melangkah cepat menghampiri wanita di sana. "Selamat siang," ucapnya setelah sampai di samping wanita itu. "Hai," sapa wanita itu tanpa malu-malu. Dia membuka topi yang menutupi kepalanya, sehingga bisa nampak dengan jelas wajah polos Veronica tersenyum ke arah Adrian. Walau sudah geram dengan wanita itu, namun sebisa mungkin Adrian kontrol. Selain karena memiliki tujuan untuk menghapus file dari ponsel Veronica, Adrian juga harus membawa dia kembali pada Om Richard agar segera pulang ke Belanda. "Kenapa kamu melakukan ini terus padaku, Veronica?" tanya Adrian, begitu pantatnya sudah mendarat di kursi. "Karena aku cinta sama kamu, Mas. Aku pengen menikah sama kamu," jawab Veronica polos. "Kalau begitu hapus dulu foto yang kamu kirim kemarin. Nanti aku janji akan ajak kamu jalan-jalan." Adrian benar-benar harus sabar menghadapi Veronica yang lebih seperti anak kecil. "Ini kamu saja yang hapus." Melihat wanita itu menyodorkan ponselnya, sontak Adrian terkejut. Semudah itukah Veronica dirayu? Tapi tidak ingin berpikir panjang, Adrian dengan cepat meraih ponsel wanita di depan seberang mejanya yang tanpa layar kunci itu. Dibukanya galeri dan bagian Google Foto. Foto menjijikan ia dan Veronica dengan cepat Adrian hapus, tanpa ada yang tersisa. Jika tahu semudah ini, kenapa tidak dari awal saja? Tapi nampaknya wanita seperti Veronica tidak bisa Adrian anggap remeh juga. Walau polos, dia juga perlu diwaspadai. Khawatir wanita itu menyimpan rencana licik lain yang tidak ia sangka. Setelah semua akses yang berhubungan dengan foto itu Adrian hapus, ia kemudian mengajak gadis itu pergi dengan dalih jalan ke suatu tempat. Toh dia tidak tahu jika Om Richard sedang menunggu kedatangannya yang akan segera membawa dia kembali ke tempat asalnya. "Bukannya kamu bilang kita akan masuk ke hotel, Mas?" Adrian benar-benar heran dengan Veronica. Kenapa yang ada dalam pikirannya hanyalah hotel? Sebegitu nekatkah dia hingga tidak khawatir jika kegadisannya terancam terenggut? Atau jangan-jangan dia sudah tidak... "Aku ingin ajak kamu ke tempat lain dulu," Adrian menjawab. "Kemana? Nanti kamu akan tahu. Tapi dengan satu syarat." Adrian terdiam sejenak, namun penasaran segera memancing pertanyaan pada wanita itu. "Syarat apa?" "Aku ingin jadi istri kedua kamu, Mas. Aku janji akan akur sama Mbak Mairo." Mendengar itu, Adrian ingin sekali menampar mulut Veronica. Sungguh emosi dalam benaknya, seolah terasa sulit dikontrol lagi. Pertahanannya hampir jebol, terlebih saat melihat ekspresi wanita itu yang menjijikkan. "Kita bicara nanti, Vero.
Jawab Adrian setelah menghela napas panjang. Oke, ayo, ajak wanita itu kemudian. Hari ini Adrian terpaksa pulang terlambat. Selepas azan Isya berkumandang, ia baru mendaratkan mobilnya ke garasi rumahnya. Semua ini gara-gara Veronica. Adrian harus meluangkan waktu kerjanya untuk hal itu. Tapi demi agar dia secepatnya hengkang dari kehidupannya, terpaksa Adrian lakukan itu. Sesampainya Adrian masuk ke dalam rumah, ia tidak mendapati Mairo di dalam sana. Padahal biasanya mobil baru masuk ke halaman pun sang istri sudah menyambut ramah dengan tampilan yang sudah cantik dan wangi. Tapi malam ini rumah nampak sepi. Mendadak pikiran negatif menghampiri Adrian tiba-tiba. Ia khawatir ada sesuatu yang terjadi pada Mairo, mengingat kondisinya yang sedang hamil. Dengan langkah cepat, Adrian segera maju menuju tangga untuk secepatnya masuk ke dalam kamar. Sayangnya, setelah sampai di kamar, Mairo tidak Adrian dapati di sana. Setiap sudut ruangan di lantai atas sudah ia jelajahi, dan hasilnya tetap nihil. Keberadaan sang istri masih belum Adrian temukan. Perasaan yang tidak enak pun terus menghampiri pikiran dan hati Adrian saat ini. Ia khawatir ada sesuatu yang terjadi dengan Mairo. Ia lalu menuju lantai bawah untuk mencari keberadaan sang istri yang ternyata masih nihil juga. Dimanapun Adrian tetap tidak menemukan Mairo. Entah kemana dia. Namun langkah Adrian terhenti tepat di ruang makan. Secari kertas di atas meja telah memancing perhatiannya. Ia kemudian mengambil kertas yang sengaja ditempel di atas tudung saji lalu membacanya. Makan malam sudah aku siapkan, Mas. Kamu makan sendiri saja, jangan tunggu aku. Mungkin malam baru aku pulang. Pesan singkat di kertas kecil itu seketika menciptakan degupan kencang di jantung Adrian. Ia sungguh heran. Tidak biasanya Mairo seperti ini. Andai pun pergi keluar, dia pasti akan pamit lebih dulu melalui telepon. Tapi ini tidak. Dia bahkan entah pergi kemana. Pikiran Adrian yang dilanda kegelisahan segera meraih ponsel untuk menghubungi nomor Mairo. Dan lagi kekecewaan yang ia dapatkan setelah mendengar nomor yang dihubungi tidak aktif. Kenapa? Ada apa dengan Mairo? Dan selesai teman, terima kasih telah mendengarkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai berjumpa di bab berikutnya. Terima kasih telah menunggu. Bye.